berarti kalau kita bilang kan sekarang ini udah akhir zaman ya. Benar. Nah, itu sudah ada Al-Imam Mahdi itu. Alhamdulillah, beliau sudah ada di dunia ini. Oh, sudah ada. Alhamdulillah. Oh, ya, alhamdulillah. Akan tetapi Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kembali lagi ke channel Pak Debukan Bledek dengan saya Baris dan rekan saya Aji. Mas Aji. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada subscriber Pak Debukan Bledek yang sudah menonton video-video kami. Semoga selalu ada kebermanfaatan yang bisa diambil dan subscriber Pak Debukan Bledek beserta keluarganya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang melimpah. Amin. Dan juga dengan kebaikan dan kebahagiaan. Amin. Kami mohon maaf juga tidak bisa membalas satu persatu dari komen-komen yang sudah subscriber berikan kepada kami. Tapi itu semua menjadi bahan masukan kami, menjadi semangat kami untuk kedepannya menghadirkan video-video yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, ini kita mau konten tentang apa ini Mas Haji? Ciri-ciri sosok pemimpin akhir zaman atau Imam Mahdi. Nah, iya. Nah, kita akan konten tentang ciri-ciri sosok pemimpin akhir zaman atau Imam Mahdi. Benarkah yang sekarang ini banyak dimunculkan di media sosial ya, terhadap seseorang yang dianggap sebagai Al-Imam Mahdi, atau bagaimana nih ciri-cirinya dan bagaimana nanti kita itu nanti menjadi barisan Al-Imam Mahdi ya Mas Haji ya. Tentunya karena sekarang ini sudah memasuki akhir zaman, dan ini semoga video ini nantinya akan bermanfaat untuk kita semuanya agar kita tidak salah dalam berjalan ya. Nah, untuk itu langsung saja saksikan subscriber Pak Debukan Bledek. Semakin sinkron, 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 semakin sinkron dengan tubuhnya Mas Haji. Kun fayakun bisa bicara, kita suaranya terhubung, bisa bicara, kita suaranya terhubung. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini saya bicara? Saya Abdul Ghafur. Oh, Abdul Ghafur ya? Iya. Dari mana kalau boleh tahu? Saya dari Kayangan tingkat 4. Oh, dari Kayangan tingkat 4. Nah, tadi kan sudah mengucapkan salam ya? Iya. Berarti udah muslim. Alhamdulillah sudah. Oh, coba syahadatnya terlebih dahulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu yang muslim kan siapa? Alhamdulillah, beliau sosok
penguasa alam gaib yang memuslimkan atau menyempurnakan keislaman kami. Ya, alhamdulillah ya Mbah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kali ini mohon maaf mengganggu waktunya. Nah, kali ini kita mencoba untuk mencari tahu tentang sosok pemimpin akhir zaman atau yang disebut Imam Ahmadi. Nah, ini Mbah mengetahui tentang hal tersebut. Sedikit yang kami ketahui tentang sosok pemimpin akhir zaman yang ditunggu-tunggu seluruh umat manusia di dunia ini, umat muslim seluruh dunia ini menanti-nanti kedatangannya beliau Imam Mahdi. Jadi sedikit mengetahui ya Mbah ya. Sedikit Nah, mengetahui. itu boleh diceritakan dulu Mbah. Sebenarnya Imam Ahmadi itu siapa? Imam Mahdi adalah keturunan dari Rasulullah langsung yang berjalur dari Siti Fatimah dan Sayyidina Husain cucunya. Di saat itu terjadi pembunuhan atau pembantaian beliau Sayyidina Husain yang dipenggal kepalanya di Karbala. Di saat itu ruh Sayyidina Husain dibawa malaikat ke surga. Beliau di sana dihadiahi sosok bidadari surga, dan beliau mendapatkan keturunan berupa ruh yang cikal bakal akan menjadi sosok pemimpin akhir zaman. Berarti roh itu cikal bakal menjadi sosok Imam Mahdi ya Mbak ya? Benar. Ruh itu di sana langsung dididik, langsung diajari oleh Rasulullah SAW. Berarti pewaris Nabi ya, bener ya? Benar, cicitnya Rasulullah SAW. Oh iya. Nah, berarti kan roh itu kan masuk ke jasad kan, Mbak? Ya kan? Benar. Ke jasad manusia, ya kan? Nah, kalau dari pandangan jasad manusia itu seperti apa, Mbak? Ruh itu melalui proses yang sangat panjang. Saat ruh ditiupkan ke jasad manusia yang lahir ke bumi, itulah yang nantinya akan menjadi sosok pemimpin akhir zaman atau Imam Mahdi. Nah, itu kalau secara keturunan berarti keturunan Rasulullah kan? Benar, tapi dari jalur ruh. Oh, jalur ruh. Bukan jasad. Bukan jasad. Benar. Oh. Nah, itu. Nah, berarti kalau kita bilang kan sekarang ini udah akhir zaman ya? Benar. Nah, itu sudah ada Al-Imam Mahdi itu. Alhamdulillah, beliau sudah ada di dunia ini. Oh, sudah ada. Alhamdulillah. Oh, ya, alhamdulillah. Akan tetapi Allah masih menyembunyikan keberadaannya. Masih belum waktunya muncul untuk dikenal seluruh dunia. Oh, berarti disembunyikan ya? Masih disembunyikan. Nah,
kalau kita lihat kan di media sosial itu banyak atau ada yang memberi pengakuan bahwa seseorang ini adalah Imam Mahdi yang dari luar negeri itu, ya kan? Nah itu dari pandangan Mbah sendiri, apakah benar itu atau bagaimana? Memang di dunia ini banyak sekali pengakuan-pengakuan sebagai sosok Imam Mahdi. Mereka diberi mimpi-mimpi, bertemu Allah, bertemu Rasulullah. Akan tetapi semua itu hanyalah tipu daya dari iblis. Nah, memang tipu daya dari iblis sampai bermimpi bisa menjadi Rasulullah itu? Benar. Oh, mengaku ya? Mengaku-ngaku saja. Mengaku saya, tapi banyak yang percaya. Banyak yang percaya. Oh iya. Jadi kalau itu bukan pemimpin akhir zaman, kalau itu Bukan. Oh bukan. Nah itu kok banyak yang percaya? Karena itulah tipu daya iblis yang sangat meyakinkan banyak orang. Oh. Mereka tertipu dengan mimpi-mimpi bertemu Rasulullah. Oh jadi menjual mimpi-mimpi itu supaya banyak orang yang mengikutinya atau percaya. Ya. Nah, Al-Imam Mahdi sendiri itu sebenarnya sosok yang bagaimana sih, Pak? Sosok Imam Mahdi adalah manusia seperti manusia pada umumnya. Beliau dari kalangan yang sangat sederhana. Dari kecil beliau sudah dididik, berguru dari guru satu ke guru yang lain, diterpa ilmu-ilmu syariat maupun hakikat. Akan tetapi beliau dari sejak kecil sudah dididik oleh sosok waliullah yang ada di sampingnya. Oh, berarti perjalanannya bukan perjalanan yang mudah dong. Perjalanannya sangat pahit. Oh, gitu. Beliau sampai tidak makan. Beliau melakukan perjalanan yang sangat panjang, berliku-liku. Waktu kecil itu? Benar. Nah, apa itu namanya? Pada saat itu beliau Al-Imam Al-Mahdi pada saat melakukan perjalanan itu kan sendirian ya, Mbah? Dan ada pendampingnya ya tadi disebutkan iya, ya. Ada pendampingnya. Tapi apakah beliau nggak? Bagaimana kan kalau kita waktu kecil dulu itu kan kalau kita melakukan perjalanan jauh kan takut atau gimana gitu waktu itu? Beliau emang sudah ditakdirkan akan menjadi sosok pemimpin yang akan memimpin dunia ini. Maka dipersiapkanlah dari jasad maupun rohnya dan dibimbing oleh waliullah. Kalau dari roh sudah dipersiapkan tadi ya dari jalur ke jalur. Kalau dari jasad persiapannya bagaimana? Dari jasad beliau melakukan perjalanan mencari pengalaman di perjalanan-perjalanan atau pengalaman yang melalui alam. Oh, jadi beliau jalan kaki kayak gitu-gitu? Benar. Oh iya. Lelaku. Oh, kalau orang sekarang bilangnya lelaku ya, Mbah ya? Benar. Oh, iya. Nah, nanti di akhir zaman
beliau itu kan tidak sendiri ya? Benar. Sosok beliau Imam Mahdi nanti akan dibantu atau mempunyai pasukan yang sangat kuat yang berjumlah 313 atau 313 itu. Pasukan itu hampir sama dengan pasukannya Rasulullah zaman dulu yang berperang melawan 1000 pasukan. Oh, itu kalau nggak salah perang apa Mbah namanya, Pak? Perang Badar. Perang Badar ya. Nah, itu 313 pasukan yang nanti akan menemani Al-Imam Mahdi sama dengan yang ketika Rasulullah pada saat peperangan dengan kaum musyrik ya kan? Iya. Nah itu pada saat itu kan menang ya Mbah ya. Memang kalau dilihat pasukannya itu seperti apa sih Mbah? Pasukan 313 itu? Pasukannya sangat tangguh. Pasukan yang berani mati. Pasukan yang dibekali kekuatan-kekuatan yang sangat luar biasa. Karena pasukan itu dibantu dari malaikatnya Allah. Oh. Berarti kalau begitu pasukan yang amat tangguh ya toh, baik secara mental maupun jasad kan ya. Nah, nanti Al-Imam Mahdi itu juga akan merekrut pasukan 313 itu atau gimana? Benar. Oh. Beliau mempersiapkan semuanya, yaitu membentuk pasukan-pasukan yang digembleng dari jasad maupun rohnya, dipersiapkan untuk melawan pasukan Dajjal yang berjumlah 70.000 pasukan inti. Itu pasukan Dajjal? Benar. Berarti kalau kita bilang bahwa nanti di akhir zaman itu Islam akan dipecah menjadi 73 golongan. Benar. Dan satu golongan adalah golongan beliau. Benar, nanti di akhir zaman ini dari Muslim atau umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dipecah menjadi 73 golongan. Dan kaum Nasrani dipecah menjadi 72 golongan. Kaum Yahudi dipecah menjadi 71 golongan. Oh gitu. Benar. Nah dari yang kita kalau bicara yang Muslim aja, kalau dari yang Muslim itu nanti 73 golongan, yang satu golongan Al-Imam Mahdi itu nanti. Nah. Oh, yang 72 bukan? 72 bukan. Tetapi tetap umatnya Rasulullah SAW. Iya ya, tapi bukan golongan. Kan tetapi nanti yang terselamatkan adalah pasukannya Imam Al-Mahdi. Iya. Nah, tadi kan Imam Al-Mahdi melakukan penggemblengan terhadap apa itu namanya orang-orang yang nantinya akan diberi akan membantu dalam perjuangan beliau ya, Imam Mahdi ya. Nah, kalau boleh tahu Imam Al-Mahdi ini mengajarkan apa aja nih, Pak? Banyak sekali yang diajarkan sosok beliau. Beliau mengajarkan tentang sedekah terhadap anak-anak surga atau anak yatim. Dan mengajarkan tentang cara bertaubat yang benar. Oh gitu. Dan mengajarkan amalia-amalia yang praktek. Oh, bukan teori ya. Benar, bukan teori. Nah, kalau boleh tahu ini yang mengajarkan tentang mencintai anak yatim ya. Nah,
Kenapa beliau mengajarkan itu, Pak? Karena sedekah terhadap anak yatim itu pahalanya sangat tinggi, karena itu kedudukannya di hadapan Allah sangat dekat. Oh, sangat dekat ya? Sedekat 2 jari. Oh, dengan Rasul ya? Dengan Rasul ya maksudnya ya? Ya kan? Nah, kemudian tobat. Nih, kenapa kok mengajarkan tobat? Supaya manusia-manusia yang dulu berbuat jahat menyesali dosa-dosanya dan membersihkan dosa-dosa yang membungkus hatinya yang terhijab oleh dosa-dosanya, yang membungkus hitam, membungkus rapat hatinya, supaya bungkusannya terbuka dan nantinya hatinya akan bersih. Nah, kan kadang kan setiap orang itu kan melakukan tobat ya, Mbak. Nah, sebenarnya tobat itu agar nanti ya insya Allah kita semua nanti bisa bertemu dengan beliau ya, Mbak, bisa berjumpa dengan beliau ya, dalam barisan beliau ya. Nah, itu tobatnya itu seperti apa sih? Apa kemudian 1 kali tobat selesai atau apa sih, Pak? Beliau mengajarkan tobat. Pertobatan itu untuk seumur hidup. Maksudnya? Dilakukan terus-menerus. Setiap malam melakukan. Oh ya. Jadi begitu ya. Nah, kenapa harus dilakukan setiap waktu? Terus-menerus, Pak? Karena manusia tiap harinya pasti akan berbuat dosa, dan dosa itu tidak disadarinya bahwasanya dia berbuat dosa. Makanya dianjurkan untuk setiap waktu melaksanakan tobat. Oh iya. Jadi kayak sebenarnya kayak tobatan nasuha juga gitu ya, salah satunya ya, Pak ya. Nah, terus tadi yang nomor 3 yaitu bahwa beliau itu mengajarkan praktek. Artinya sosok Al-Imam Mahdi ini seperti apa kalau mengajarkan tentang praktek ini, Pak? Sosok Imam Mahdi mengajarkan praktek membangun. Artinya membangun ini membangun apa? Membangun bangunan, tetapi diniatkan ngaji atau mengaji. Jadi ini membangun itu maksudnya membangun antara batin, antara jasad dan rohani ya, gitu ya, betul? Ya. Oh, jadi istilahnya membangun tempat-tempat yang memang itu digunakan untuk ngaji, artinya untuk apa itu namanya ibadah gitu ya. Oh, nah berarti lebih ke arah itu daripada ke arah teori. Iya. Oh ya. Nah, kalau kita lihat ini, Mbak, kan tadi kan sudah dibilang bahwa Al-Imam Mahdi itu sudah ada di antara kita sebagai umat manusia ya. Benar, Nah, sudah ada ya zaman ini. sudah ada di zaman ini. Nah, kalau boleh tahu, itu memang nanti kemunculannya itu akan seperti apa sih, Mbak, keadaan dunia ini? Nanti dunia ini akan dipenuhi dengan kemaksiatan, kedzaliman, ketidakadilan, maupun bencana-bencana yang akan dimunculkan
Di saat itu dunia carut marut, dunia hancur, akhlak maupun yang nyata. Maka nanti beliau akan muncul menjadi khalifah di muka bumi ini dan akan menata dunia ini dengan tatanan yang baru. Nah berarti sekarang tahap apa itu kalau nanti akan ada tatanan baru? Berarti sekarang tahap apa? Penghancuran gitu? Sekarang adalah tahap kehancuran. Jadi kalau mau ikut dengan Al-Imam Mahdi itu berarti nggak? Kalau menyikapi zaman seperti ini harus gimana? Apa toh ikut-ikutan dengan adanya huru hara, dengan adanya hal-hal yang tidak penting, atau seperti apa, Mbah? Lebih banyak beribadah, bersihkan hati, bersihkan pikiran, memohon ampun kepada Allah dan meminta petunjuk Allah untuk mencari petunjuk yang lurus, petunjuk yang benar, dan petunjuk yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang harus meminta untuk diberikan petunjuk ya. Benar. Atau istilahnya nanti bisa dipertemukan dengan beliau ya. Nah, nanti yang akan dipertemukan dengan beliau itu orang-orangnya akan seperti apa sih, Mbak? Nanti yang dipertemukan beliau itu orang-orangnya berakhlak mulia. Nanti murid-muridnya maupun pengikut beliau adalah orang-orang yang mempunyai keimanan yang sangat kuat. Oh iya iya. Terus apa lagi selain keimanan yang sangat kuat, apa lagi, Pak? Yang suka menolong orang yang lemah. Oh, terus? Jiwa berjuangnya berjuang untuk kebenaran maupun keadilan yang sangat kuat tekadnya. Terus juga berjuang untuk orang lain daripada diri sendiri. Benar. Oh ya. Memang kita kan apa ya, Bu, istilahnya kan masih belum tahu ini ya, Mbah, ya toh? Masih belum pasti, belum tahu, belum mengenal, belum mengerti. Nah, nantinya kalau Al-Imam Mahdi itu datang, nanti banyak nggak yang menolak kehadiran beliau di dunia ini? Nanti saat kemunculan beliau Imam Mahdi, seluruh dunia, manusia yang ada di dunia ini menolaknya. Hanya yang ikut dengan beliau atau pasukan beliau lah yang mengakuinya. Hampir seluruh manusia yang ada di muka bumi ini hanya 95% yang menolak dan sisanya itulah yang mengakuinya. Berarti 5% hanya yang mengakui. Benar, sangat sedikit sekali. Oh, nah terus pada saat nanti kemunculan beliau karena sedikit sekali diakui ya kan. Nah itu akhirnya dalam perjuangan beliau nanti gimana, Mbak? Apakah ada hambatan dari 95% itu? Sangat banyak hambatan-hambatannya. Karena penolakannya sangat banyak. Terus gimana cara menyadarkan mereka yang belum mengerti, Mbak? Kan mereka juga nggak ngerti.
Nanti itu tugas dari pasukan panji-panji hitam yang akan memeranginya atau menyadarkannya supaya ikut dengan barisan beliau. Akan tetapi itu tidak lepas dari takdirnya Allah atau kehendak Allah. Jika memang manusia itu mendapatkan jatahnya, maka akan ikut dengan beliau. Nah, yang Mbah sebut tadi kan pasukan panji hitam itu ya. Nah, itu sama nggak dengan pasukan tadi 313 itu? Ya, itulah pasukannya beliau. 313 itu pasukan panji-panji hitam. Oh, namanya gitu. Iya, pasukan panji-panji hitam yang dari timur. Oh, yang dari timur. Oh, berarti di belahan timur mungkin kali ya, Pak ya? Benar, nanti akan memerangi ke arah barat. Oh, ke arah barat. Iya, munculnya Dajjal nanti dari arah barat, maka akan diperangi dari timur ke barat. Oh iya, iya. Nah, ini kalau kita bicara Dajjal ini, itu sudah ada juga belum? Ini sudah banyak orang yang tahu keberadaannya belum? Sudah ada, akan tetapi emang belum waktunya untuk dimunculkan. Nanti saat panji-panji hitam maupun beliau Imam Mahdi banyak menyadarkan umat-umat manusia, disitulah nanti Dajjal tidak terima dan akan muncul dari persembunyiannya, muncul ke dunia ini. Iya, iya, iya. Nah, berarti kan sekarang kan Dajjal belum muncul, tapi sudah ada. Al-Imam Mahdi belum muncul, tapi sudah ada, gitu ya. Benar. Nah, terus sekarang ini apakah Al-Imam Mahdi itu efek-efek atau apa itu namanya ajaran-ajarannya atau ininya sudah mulai ini, dan Dajjal itu pengaruh-pengaruhnya sudah mulai ada? Apakah gitu, Mbak? Apa bagaimana, Mbak? Banyak sistem-sistem Dajjal sudah merajalela. Dari perzinaan, riba. Terus dari sisi kelompok atau dari sisi Al-Imam Mahdi ini juga apa itu namanya ajaran-ajaran yang sangat murni. Iya, iya, iya. Yang bersanad langsung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ajaran-ajaran beliau ya. Nah itu kan kalau kita lihat kan berarti salah satu tanda dari Al-Imam Mahdi bahwa ajaran yang dibawa itu bersanad sampai Rasulullah ya, Pak ya. Benar, ajaran murni. Ajaran murni ya. Nah emang kalau kita lihat di sekarang ini ajarannya nggak murni, Pak? Atau memang seperti apa? Ajaran yang sekarang banyak yang menyimpang. Menyimpang jauh. Kebanyakan mereka rajin beribadah karena takut masuk neraka atau takut neraka. Bukan takut kepada Allah. Dan beribadah hanya untuk duniawi, untuk kekayaan atau untuk kebahagiaan dunia saja. Bukan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah ini terakhir, Mbak, pesan untuk kita semua ini yang sekarang hidup di akhir zaman dan juga menanti ya hadirnya Al-Imam Mahdi. Apa kira-kira agar kita juga nanti ikut rombongan Al-Imam Mahdi ini, Mbak? Pesan terakhir nih. Segeralah bertaubat, bermunajat, memohon ampun kepada Allah. Mintalah petunjuk kepada Allah, petunjuk yang lurus, yang benar, yang diridhoi Allah. Insya Allah nanti akan dituntun oleh Allah,
akan ditunjukkan kepada barisannya beliau Imam Mahdi. Amin, amin, amin. Semoga kita semua nanti dipertemukan dari satu golongan, yaitu golongan Al-Imam Mahdi ya Mbah ya. Nah, ya, ini terima kasih sekali sudah mau berkenan datang ke Padepokan Bledek. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya, dan mohon maaf penyambutannya atau salah katanya dari saya ya Mbah ya. saya juga mohon maaf atas keterbatasan kami. Ya, siap. Yang memberi informasi tidak sepenuhnya yang Anda inginkan. Oh iya ya. Ya itu kan termasuk dari rahasia kan Mbah ya. Nah, Terima kasih ya Mbah atas perjumpaannya. Saya persilahkan untuk kembali lagi ke tempat asalnya, kemudian semua efek-efeknya yang ada dalam tubuhnya Mas Haji. saya mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Padepokan Bledek, kita sudah mengetahui dan mencari informasi tentang bagaimana ciri-ciri beliau dan apa yang perlu kita lakukan agar nanti kita semua berada dalam barisan Al-Imam Mahdi. Amin, amin ya robbal alamin. Jangan dipercaya 100%, karena kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan milik kita sebagai hambanya. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video dari channel Padepokan Bledek. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan, masukan yang diberikan, dukungan yang diberikan pada channel kami. Kami berdua juga mohon maaf apabila dalam pembuatan video tadi ada salah kata atau tindakan yang kurang berkenan. Akhir kata, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Kami berdua, saya dan Mas Aji, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.